Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Gimana kabarnya para mahasiswa prodi PAUD semester 1 ya? Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Alam Tarlam SUD MAG mengampu bidang studi sejarah peradaban Islam. Di pertemuan kali ini sengaja Bapak ingin ada pertemuan baru dengan online ya, tidak secara tatap muka, karena supaya ada perkembangan, atau istilahnya walaupun kita pendidikan anak usia dini ya, namun tidak menutup kemungkinan kita juga harus berkembang dari mulai ilmu pengetahuan, gadget dan lain sebagainya. Oke, dalam pertemuan kali ini yaitu Bapak ingin membahas masalah bagaimana pembelajaran satu semester ke depan, seperti itu. Nah, dari kita sebelum menginjak kepada silabus pembelajaran dan lain sebagainya ya, karena nanti sudah tertera silabusnya seperti apa, kita mau bagaimana aja nanti sudah tertera di silabus yang Bapak nanti bagikan pada slide, dan buku pembelajaran yang sudah ditentukan akan Bapak bagikan setelah kita melaksanakan perkuliahan secara online ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut kepada RPP atau pembelajaran, tentunya kita harus paham dulu sedikit banyaknya bagaimana sejarah pendidikan agama Islam. Adapun ketika kita melihat sejarah, pasti kita mengenal masa lalu ya. Masa lalu, namun dalam arti masa lalu yang punya segi keilmuan, segi istilahnya pembelajaran untuk pengembangan dalam diri kita atau dalam keilmuan dan lain sebagainya. Jadi sejarah ini adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa lampau yang punya sifat keilmuan ya, dan kita pelajari ilmuwan tersebut. Oke, itu tadi yang dimaksud dengan sejarah. Namun apa ini maksud dengan peradaban? Peradaban bisa dikatakan juga culture ya, atau suatu budaya pada suatu golongan atau tempat tersebut, yang mana ada kekhasan dari pembelajarannya, ada yang harus digali dari keilmuannya, kemudian dari kemasyarakatan, bernegara dan lain sebagainya. Jadi peradaban ini adalah sebuah budaya yang tertera pada golongan atau suatu kejadian tersebut, seperti itu ya. Adapun Islam dikatakan dalam sebuah nahwu atau etimologi berasal dari assalamu yuslimu islaman, yang berarti selamat gitu ya. Jadi agama Islam itu adalah agama selamat, agama yang selamat. Bisa juga dikatakan bahwa agama Islam agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan kepada umat manusia untuk supaya agar selamat dunia wal akhirah. Kemudian jadi sejarah peradaban Islam ini bisa dikatakan sebagai suatu aktivitas peradaban atau
budaya atau keilmuan atau sejarah dari masa dulu, dari masa awal Islam ada, kemudian sampai perkembangannya sekarang seperti apa gitu ya. Makanya nanti kita akan lihat slide atau istilahnya silabus yang sudah ditentukan. Oke, next slide. Untuk silabus Bapak disuguhkan ini kita ada 14 pertemuan. Ada 14 pertemuan yang bisa kita capai dalam satu semester ini. Namun 14 pertemuan ini diambil 2 untuk UTS dan UAS. UTS dan UAS. Kemudian yang pertama ada pengantar perkuliahan dan kontrak belajar. Mungkin sekarang Bapak paparkan seperti apa jadi perkuliahannya dan kontrak belajarnya. Kita nanti akan tanya jawab boleh setelah video ini dibagikan. Kemudian ada pengertian sejarah pendidikan Islam, tujuannya seperti apa dan kudunya spirit seperti apa. Pertemuan ketiga ini ada proses penciptaan manusia. Kemudian ada bahasa Arab pra-Islam, kemudian peradaban Islam masa Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Kemudian tertuju ada mini semester atau UTS seperti itu. Oke, next slide ya. Kemudian ada peradaban Islam masa Khulafatur Rasyidin. Nanti dipersilahkan dipaparkan dari mulai zaman Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, Ali seperti apa ya. Dari mulai istilahnya kehidupannya, kemudian historinya, kemudian istilahnya kemanfaatan dan lain sebagainya nanti diungkapkan. Kemudian peradaban Islam di masa Daulah Umayyah, ya dari awal sampai akhir. Kemudian sampai pertemuan ke-14 itu ada yang namanya ujian akhir semester seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak sengaja untuk mencantumkan di sini ada referensinya. Referensi Bapak cantumkan ada Ajumardi Ajra ya histori Islam kontemporer, kemudian ada Badiyatin sejarah peradaban Islam, kemudian ada Dedi Supriyadi sejarah peradaban Islam, kemudian ada Muhammad Abdul Karim secara pemikiran dan peradaban Islam dan lain sebagainya. Bapak sudah dipaparkan di dalam istilahnya slide atau silabus yang sudah dibagikan atau istilahnya dipresentasikan gitu ya. Nanti boleh kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh tanya jawab, boleh ditulis di kolom, di komentar ya dan lain sebagainya, atau bisa juga langsung ditanyakan secara tatap muka ya. Namun untuk pembelajaran Bapak sengaja kita ada branded ya. Ada branded, maksudnya branded itu seperti apa? Ada yang online, ada juga offline seperti itu ya. Kadang-kadang kita pembelajarannya secara online, kadang-kadang kita secara offline seperti Bapak diungkapkan tadi pas awal-awal. Jadi supaya lebih kita mengetahui dan berkembang, walaupun dalam arti kita guru pendidikan Islam anak usia dini, ada yang guru TK, ada yang guru kober dan lain sebagainya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus melaju juga, harus istilahnya di zaman jet ini, generasi gadget ini ya, dunia maya itu makin berkembang untuk memudahkan informasi dan terus mengorek ilmu pengetahuan. Kita juga harus jangan ketinggalan ya. Makanya Bapak ada branded untuk pembelajarannya, ada kadang-kadang online, ada juga kita offline ya seperti itu. Kemudian untuk UTS dan UASnya nanti ada pembahasan yang selanjutnya. Namun untuk pertemuan ini
sangat penting, kehadiran itu sangat penting. Jangan sampai istilahnya kurang dari 70%. Kalau misalnya kurang dari 70% itu bisa nilainya kurang bagus ya. Makanya dipersilahkan untuk benar-benar serius mengikuti pembelajaran ini, untuk benar-benar proaktif. Boleh istilahnya kita diskusikan. Oh iya, dari ke-14 mata kuliah ini ya, semoga nanti dibagi sejumlah orang yang ada di kelas kalian. Nanti dibagikan, berarti 14 diambil 2 untuk UTS dan UAS ya, kemudian diambil lagi 1 untuk pengantar perkuliahan atau kontak belajar sekarang ya. Jadi berarti ada 11 materi yang harus kita bagi atau kita pelajari. Dipersilahkan. Nanti kalau misalkan sudah dipresentasikan, kemudian istilahnya kita diskusi selanjutnya. Oke, Bapak kira cukup sekian. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, kemudian ada istilahnya kurang Pak ini gimana ini, boleh nanti tulis di kolom komentar atau nanti bisa ditanyakan secara langsung. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.